Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sari, NIM 41236618 dari kelas TI KIP C2. Di sini saya akan melakukan praktikum pertemuan 9. Praktikum ini yaitu tentang perintah line pipes dan direction. Di praktikum ini akan menggunakan karakter yang direction keluaran dari keluaran standar, std, dan kesalahan standar, stder, ke file atau ke perintah lain, bukan ke layar terminal. Input standar atau stdin biasanya disediakan untuk sebuah perintah dengan mengetik di keyboard. Memiliki discover file 0, namun mengarahkan ulang input standar. File juga dapat digunakan pada stdin. Langkah yang pertama yaitu menggunakan simbol redirection lebih dari bersama dengan perintah echo untuk mengarahkan output dan output normal std ke file. Perintah cat dapat digunakan untuk menampilkan konten file dan akan digunakan dalam. Contoh ini memverifikasikan keluaran yang dialihkan ke file. Kita langsung saja ketikkan perintah echo. Perintah pertama yaitu mengenakan pesan std ke terminal. Perintah yang kedua yaitu redirection output, alih-alih mengirim output ke terminal, dikirim ke file bernama myMessage. Perintah terakhir yaitu untuk menampilkan isi file message. Langkah selanjutnya itu menggunakan tombol lebih dari untuk direction std. Konten file akan dihancurkan terlebih dahulu. Langsung saja kita ketikkan perintah. Selanjutnya yaitu untuk dapat menghindari clobbering file dengan menggunakan dua kali lebih dari alih-alih dengan lebih dari dengan menggunakan dua kali lebih dari untuk menambahkan file. Langsung saja kita ketikkan perintah.
Selanjutnya yaitu perintah PEN adalah perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerja stder. Perintah ini memungkinkan untuk pencarian dengan sejumlah objek seperti nama file, ukuran, tanggal, jenis, dan izin atau permission. Perintah PEN akan dimulai pencarian di direktori yang ditentukan secara rekursif mencari semua subdirektori. Misalnya untuk mencari file yang diawali dengan direktori home yang berisi nama base, kita ketikkan perintah, maka direktorinya bernama base. Nah, perintah kesalahan ini menunjukkan bahwa tidak memiliki izin untuk mengakses file direktori tertentu. Ini karena sebagai pengguna biasa, tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori. Jenis kesalahan ini dimiliki ke stder, bukan stdot. Perintah fin berada di luar materi praktikum ini. Tujuannya untuk mendokumentasi perbedaan antara stder dan stdot. Maka selanjutnya yaitu untuk redirection stder atau pesan kesalahan ke file keluaran perintah berikutnya itu kita ketikkan selanjutnya yaitu untuk mengarah stdot dan stder ke dalam dua file terpisah. Sudah bisa ya, matikan. Kita ketikkan ulang.
Langkah selanjutnya yaitu untuk mengarahkan output standar atau std dan kesalahan standar file std ke satu file. Pertama kita arahkan ulang std ke file yang baru, lalu arahkan std ke file yang sama menggunakan notasi 2 lebih dari dan 1. Kita ketikkan perintahnya. Nah, pada bagian perintah 2x1 berarti mengirimkan std ke channel 2 ke tempat yang sama di mana std channel 1 berjalan. Langkah selanjutnya yaitu input standar stdin juga dapat dialihkan. Langsung kita ketikkan perintah. Pada tanda D ini yaitu melambangkan contoh plus D. Selanjutnya yaitu perintah TR menerima input keyboard stdin, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengarahkan output ke std untuk membuat file dari semua direktori huruf kecil menjadi sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu perintah untuk menggunakan TR dengan mengarahkan ulang stdin dari file. Kita ketikkan perintah.
Selanjutnya yaitu bentuk pengalihan populer. Ini kita langsung ketikkan. Lalu kita menggunakan speech bar untuk melanjutkan atau dapat menekan Ctrl plus C untuk keluar dari daftar ini. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah bernama cat untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database bernama /etc/password yang berisi informasi akun pengguna. Pertama kita langsung saja kita ketikkan perintah. Selanjutnya yaitu kita akan mengambil output dari perintah cat dan mengirimkannya ke perintah sort untuk memberikan beberapa perintah pada output. Langsung saja kita ketikkan perintah cat min buat min f1 plus etc plus password. Ini ada huruf-huruf. Selanjutnya yaitu akan mengirimkan output dari perintah sort ke perintah more. Selanjutnya yaitu ketikkan cat yang seperti itu. Maka selanjutnya yaitu melihat file dari text bar. Kita akan menggunakan perintah more atau less yang memungkinkan pengguna untuk melihat data sebagai halaman atau baris sekaligus. Oke, langsung saja kita ketikkan ke perintahnya.
4 slash etc slash 4. Yang pertama, kita ulang ya langkah yang ini. Ada kesalahan teknis penulisan. Ya, kita ulang sebentar. Benar-benar nggak muncul. Ada. Udah kita lanjut aja. Kita tekan perintah saat. Oke. Kita akan gunakan seperti ini. Selanjutnya, yaitu menggunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file pada slash etc password. Kita ketikkan perintah more. Dan langkah selanjutnya yaitu dapat melihat layar dengan menekan tombol titik. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian atas file. Selanjutnya yaitu menggunakan perintah tile untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file slash etc password. Selanjutnya kita menggunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama dari file slash etc password. Selanjutnya itu menjalankan untuk perintah mempipe output dari perintah ls ke perintah tile. Menampilkan 5 nama file terakhir di direktori slash etc. Kita tekan perintah ls slash etc. Nanti langkah 10 yaitu menentukan beberapa banyak baris yang akan ditampilkan dengan perintah head adalah dengan menggunakan opsi min-n, min-pagar, di mana pagar adalah jumlah baris yang dihitung dari bagian bawah ke keluaran yang dihasilkan. Langsung saja kita berikan perintah head min-n min 20
/etc/password. Akan menampilkan 20 perintah. Selanjutnya yaitu tentang mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Kita akan menggunakan perintah grep. Oke, langsung saja. Langkah pertama yaitu menggunakan grep dalam bentuk yang paling sederhana. Seperti SSHD di file etc password dengan perintah grep akan cetak seluruh baris yang beri kecocokan. Langsung saja kita ketikkan perintah cd etc. Langkah selanjutnya yaitu ekspresi reguler adalah greedy dalam bahasa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Nanti kita ketikkan perintah grep root. Perintah sorotan merah menunjukkan apa yang sebenarnya cocok. Juga dapat melihat bahwa semua muncul root dicocokkan pada setiap baris. Langkah selanjutnya yaitu membatasi keluaran. Dapat menggunakan ekspresi reguler, menggunakan pola yang lebih tepat. Kita langsung saja kita menggunakan tanda sisipan. Selanjutnya yaitu mencocokkan sinkronasi pola di mana saja pada satu baris. Kita ketikkan perintah grep. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan tombol dolar untuk menentukan sinkronasi pola di akhir baris. Selanjutnya yaitu menggunakan karakter periode titik untuk mencocokkan karakter tunggal apapun. Kita menggunakan contoh huruf Y. Selanjutnya yaitu karakter pipa atau operator alternatif. Bertindak sebagai operator atau. Ini untuk menjalankan perintah untuk mencocokkan SSHD, root, atau operator. Jadi kita ketikkan perintah grep. Di sini perintah grep tidak mengenali pipa sebagai operator pengganti secara default. Perintah grep sebenarnya menyertakan pipa sebagai karakter biasa dalam pola yang akan cocok.
Selanjutnya yaitu kita menggunakan Swiss, untuk menggunakan Grab beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pergantian. Kita ketikkan perintah Grab min ganti operator. Selanjutnya yaitu menggunakan ekspresi reguler yang diperluas. Hal ini menggunakan dengan X, grab dengan perhatikan dalam grup untuk mencocokkan pola. Ini kita terjadi error ya. Lanjut aja. Selanjutnya yaitu karakter. Tanda kurung itu mencocokkan satu karakter. Namun tidak seperti karakter titik koma. Karakter buka kurung ini digunakan untuk menentukan dengan tepat karakter yang apa yang ingin dicocokkan. Misalnya untuk mencocokkan numerik dapat menentukan buka kurung 0, min 9, titik kurung. Sekarang menjajah ketikan perintah. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan tanda kurung Kurawa dengan angka yang akan menyatakan bahwa ingin mengulangi pola beberapa kali. Kita akan menggunakan contoh angka 3. Dan mungkin itu saja praktikum pertemuan 9. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.